Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memuat konten yang lebih berbobot sedikit mengenai salah satu ilmuwan muslim. Nah, siapa itu? Orang-orang barat lebih mengenalnya dengan nama Alhazen, atau kita sebagai umat muslim mengenalnya dengan nama Ibnu Haisam. Untuk nama lengkapnya sendiri bisa dilihat ya di atas karena saya tidak begitu hafal. Abu Ali Muhammad Al-Hasan Al-Haisam, ya seperti itulah. Nama Al-Hazen, nama beratnya Al-Hazen itu adalah bahasa Latin, diambil dari namanya sendiri yaitu Al-Hasan. Nah, si Al-Hazen ini lahir pada tahun 1965 Masehi atau sekitar abad ke-8 Masehi. Al-Hazen kan lahir di Basrah atau sewaktu dinasti Buwayhiqah. Nah, tapi dinasti Buwayhiqah itu kan di Irak, sedangkan waktu itu pada masa istilahnya tentang waktu itu ada pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu kan mulai berdiri tahun 8 sekitar abad 8 Masehi, kemudian runtuh abad 12 Masehi. Jadi sekitar tentang waktu itu Al-Hasan lahir. Kemudian waktu meninggal sendiri tahun 1039 Hijriah, waktu dia umur 74 tahun di Kairo, Mesir, sewaktu dinasti Fatimiyah. Nah, kalau soal kontribusi sendiri sih, Al-Hazen ini mempelajari berbagai bidang ya, mulai dari sains, kemudian matematika, filsafat. Tapi menurut saya kalau filsafat itu memang hampir semua umat muslim itu memang mempelajari filsafat. Tapi yang paling memberi sumbangsi terbesar di dunia itu adalah penemuannya dalam bidang optik, sains, cabangnya optik. Nah, kan ceritanya kan dia diangkat sebagai pegawai pemerintahan ya di daerahnya sendiri di Basrah. Dan itu kan haus akan ilmu. Kemudian dia istilahnya hijrah ke Mesir. Lah, dalam kurun waktu dia hijrah itu, dalam perjalanannya dia menulis salinan buku-buku terkenal yang mungkin ya. Dia sebagai istilahnya pengkopi lah ya. Lah, dia melakukan itu untuk sebagai dana lah, uang tambahan sebagai nanti kuliahnya nanti di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar di Kairo. Dia dari Basrah kemudian ke Kairo untuk hijrah menuntut ilmu. Ceritanya gini teman-teman, Al-Hazen ini terinspirasi dan menginspirasi. Dia terinspirasi dari Aristoteles, Al-Kindi, Ptolemeus, dan Euklides dari Yunani. Dia juga menginspirasi siapa? Menginspirasi ilmuwan barat untuk menciptakan kamera. Nah, dia adalah istilahnya pemicu untuk ilmuwan barat menciptakan kamera. Sebenarnya Al-Hazen itu mempunyai beberapa karya, mulai dari bidang astronomi, bidang sains, dan bidang matematika. Cuma memang si Al-Hazen ini itu kan dia dikenal sebagai bapak optik. Jadi yang dunia kenal itu adalah bukunya Al-Manazir, atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Opticae Thesaurus. Jadi di dalam buku itu dijelaskan mengenai cara kerja mata, istilahnya tentang ilmu optik. Nah, ide-ide Ibnu Al-Hazen ini atau Ibnu Haisam kemudian dijadikan dasar untuk penciptaan kamera. Sekarang mengenai pendapat saya soal Al-Hazen atau Ibnu Haisam. Pendapat saya mengenai Al-Hazen ya cukup hebatlah si Al-Hazen ini. Soalnya tanpa Ibnu Haisam atau Al-Hazen ini, kita tidak akan merasakan bagaimana cara kerja kamera. Kita tidak akan bisa memotret diri kita sendiri kan? Kita tidak akan memvideo diri kita sendiri. Bahkan saya tidak akan saya tidak akan membuat konten soal ini karena nggak ada kamera. Oke, terima kasih teman-teman karena telah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis. Kemudian semoga video ini bermanfaat ya. Bye bye.